Otoritas Jasa Keuangan memberi peringatan khusus usai generasi Z dan milenial tercatat menjadi penyumbang terbesar kredit macet pinjaman online mencapai 37%. Kalian pasti sering dengar kan cerita soal orang yang hidupnya struggling gara-gara hutang. Dan sekarang, siklus gali lobang tutup lobang gak cuma berlaku buat orang yang sudah berkeluarga, tapi juga anak muda. Secara alami, buat kita yang masih ngerasa aman, bakalan menghindari hal-hal seperti pinjaman dan cicilan kalau gak bener-bener kepepet. Dan tentu, kita juga gak mau terjerumus ke siklus yang sama kan? Tapi, pertanyaannya, apa mereka yang terlilit hutang sekarang dulunya gak punya pikiran kayak gitu? Kayaknya sama aja deh. Mereka juga awalnya pasti gak mau punya hutang, tapi kita gak pernah tahu masalah apa yang sedang mereka alami. Karena problem hidup orang itu beda-beda. Ada yang kena kesalahan mereka sendiri, entah ikut-ikutan gengsi atau jadi korban judi. Ada juga yang memang bener-bener butuh dan gak ada pilihan lain. So, dalam pembahasan kali ini, gue pengen ngajak kalian semua buat curiga. Apakah mungkin kita ini sebenarnya cuma belum kebagian momen aja buat terjerumus kayak mereka? Atau emang iman dan finansial kita aja yang kuat? Maka dari itu, kita selidiki soal fenomena kenapa sih anak muda bisa terjerumus dalam lingkaran hutang. Selamat datang dalam segmen Mencoba Beropini. Ngomongin soal literasi atau pemahaman finansial, ada fakta menarik nih. Kalau kita ngintip data dari OJK, ternyata literasi keuangan masyarakat kita cuma 49,68%. Jadi ya hampir separuh orang belum ngerti gimana cara ngatur uang atau kelola kredit. Tapi uniknya, akses keuangannya justru cenderung lebih tinggi, sekitar 85,10%. Artinya, banyak yang gampang banget dapat duit lewat kredit, tapi gak ngerti cara bayarnya. Atau mungkin lebih ke bodo amat aja, yang penting duit cair, soal nyicil, nanti tinggal banyakin doa aja. Dan parahnya lagi, bisnis kredit atau pinjaman uang sekarang makin menjamur. Mulai dari yang belusukan ke kalangan menengah buat nargetin ibu-ibu rumah tangga, sampai yang online dengan iklan yang udah ada di mana-mana. Nah, gue yakin kalian semua setuju kalau akses pinjaman zaman sekarang emang udah instan dan semudah itu. Dan ini salah satu alasan kenapa anak muda gampang banget ambil hutang dan cicilan. Dulu, kalau mau pinjem uang, kita harus ke bank, pakai jaminan, antri, terus nunggu beberapa hari buat prosesnya. Tapi sekarang, tinggal install aplikasi, upload foto selfie sama KTP, udah, beberapa menit kemudian, dana udah masuk rekening. Belum lagi dengan fitur-fitur seperti pay letter, yang terintegrasi di aplikasi belanja, yang kelihatan menggoda, kayak beli dulu bayar nanti. Sementara masyarakat gak punya edukasi, berapa batas pengeluaran kredit yang bisa mereka bayar sesuai pendapatan. Pada akhirnya banyak orang yang ngerasa jadi korban dan mulai nyalahin keluarga, pemerintah, bahkan udah di titik nyalahin Tuhan karena kasih cobaan hidup yang berat. Padahal salah dirinya sendiri. Tapi yang bikin gak habis pikirnya lagi dari pihak penyedia jasa pinjamannya, bro. Entah otak gue yang gak nyampe atau mereka memang punya perhitungan sendiri yang gak bisa kita pahamin. Kesannya mereka asal dapat nasabah aja, pasang bunga yang tinggi tanpa ada regulasi yang ketat. Buat orang atau nasabah, apakah mereka udah menuhin syarat buat bisa bayar cicilan? Dan gue yakin mereka itu sebenarnya dari awal udah tahu, tapi malah terang-terangan ambil target market yang justru orang-orang dari kalangan menengah ke bawah yang notabene-nya sedang dalam kesulitan finansial. Alhasil ketika pembayarannya macet, yang gue benci itu mereka pakai metode penagihan yang bener-bener ekstrim, kayak penyebaran data pribadi sama ancaman secara verbal lewat telepon maupun pesan. Anak muda zaman sekarang gak bisa lepas dari gaya hidup, nongkrong di kafe, selalu upgrade gadget terbaru, dan OOTD yang harus instagramable. Semua itu tentu butuh biaya, bro. Masalahnya, gak semua orang punya penghasilan yang cukup buat nutupin gaya hidup kayak gini. Akhirnya, hutang jadi solusi instan buat nutupin gengsi. Semisal, ada yang rela ambil cicilan buat gadget mahal kayak iPhone. Padahal HP lama juga masih layak buat dipakai kalau sekedar buat scroll sosmed. Pokoknya yang harus diutamain itu fungsi, bukan
gengsi. Sisi buruknya, ini gak cuma soal keinginan pribadi, tapi juga jadi tekanan sosial. Kalau gak ngikutin standar yang ditentukan lingkungan lo dianggap ketinggalan zaman. Lagi-lagi gaya hidup yang sebenarnya gak wajib, malah jadi suatu keharusan. Dan di sini, penyedia pinjaman makin licik. Mereka paham banget budaya konsumtif ini. Makanya, iklan-iklan mereka sering banget mengarah ke anak muda. Gadget impian, wujudkan sekarang. Atau gak punya duit, tenang, ada kita solusinya. Selain tekanan sosial, ada juga masalah lingkungan yang kurang mendukung. Banyak anak muda tumbuh di keluarga atau komunitas yang minim edukasi soal keuangan. Bahkan, gak sedikit yang belajar dari contoh buruk. Contoh orang tua yang punya kebiasaan gali lubang tutup lubang. Lingkungan kayak gini bikin utang jadi terlihat sebagai hal yang wajar. Kalau orang-orang sekitar aja santai, minjem uang buat kebutuhan yang gak penting, anak mudanya juga bakal mikir, ah biasa aja kok minjem duit, lagian udah lumrah. Apalagi kalau gak ada yang ngasih arahan atau contoh positif, anak muda jadi gak punya pegangan buat ngatur keuangan mereka. Ujung-ujungnya, mereka cuma ikut arus tanpa tahu resikonya. Nah, untuk keluar dari lingkaran setan utang piutang ini, ada beberapa hal yang bisa kita praktekin. Salah satunya adalah meningkatkan literasi finansial, yang udah gue bahas sebelumnya. Ini penting banget, karena banyak orang yang terjerumus ke hutang gara-gara gak ngerti cara ngatur keuangan dengan baik. Kita bisa mulai dengan hal-hal simpel, seperti ngerti cara bikin anggaran, bedain kebutuhan dan keinginan, atau belajar cara ngelola cicilan. Pemerintah dan berbagai lembaga keuangan juga udah mulai ngeluarin program edukasi finansial. Jadi jangan malas buat cari informasi tentang hal ini. Bahkan banyak banget aplikasi yang bisa bantu kita buat ngatur pengeluaran. Mulai dari aplikasi budgeting sampai aplikasi investasi yang simple dan gampang dipahami. Selain itu, kontrol diri juga gak kalah penting. Kadang kita semua terjebak dalam gaya hidup konsumtif karena terpengaruh lingkungan atau media sosial. Tapi kalau kita sadar, gengsi gak ada gunanya kalau akhirnya bikin kita kelabakan bayar tagihan. Mulai dari sekarang, coba deh pikirin dulu sebelum beli sesuatu, beneran butuh atau cuma karena pengen aja. Kalau bisa nahan diri, kita bisa lebih bijak dalam memilih mana yang penting dan mana yang nggak perlu. Dan terakhir, periksa kembali pilihan pinjaman yang ada. Jangan gampang tergoda sama pinjaman yang terlihat gampang. Sebelum ambil pinjaman, coba hitung dulu cicilannya. Apakah sesuai dengan kemampuan kita? Kalau bisa, hindari pinjaman yang nggak jelas bunga atau syaratnya. Jadi, kalau kita mulai punya pemahaman yang lebih baik tentang keuangan dan belajar nahan diri dari gaya hidup yang gak perlu, kita bisa lebih bebas dari jebakan hutang, bro. Jadi, semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Mau terus ngejalanin cara yang sekarang atau coba jalan yang berbeda, itu hak lo dan gak ada yang salah kok. Kalau lo milih ambil pinjaman atau cicilan, asalkan kita paham resikonya. Ini cuma pandangan gue pribadi dan gue yakin setiap orang punya alasan masing-masing untuk segala keputusan yang diambil. Yang penting, kita ngerti batasan diri dan bertanggung jawab sama apa yang kita pilih. Pokoknya, apapun keputusan yang lo ambil, semoga kita semua bisa lebih bijak dalam ngatur keuangan ke depannya. Karena hidup ini gak melulu soal cicilan dan bayar hutang, tapi gimana caranya kita bisa jalanin hidup yang lebih nyaman dan bebas dari beban yang gak perlu. Itu aja sih dari gue. Semoga kita semua bisa ambil keputusan yang terbaik buat diri kita sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya.